Romo bertanya, bagaimana pendapat Romo pernikahan sesama jenis yang diperbolehkan oleh Vatikan? Apakah itu sah? Mohon dijawab lewat VT. Tuhan memberkati saudara kita Elisama Zeka. Saudaraku Elisama, ya Ahobu, Tuhan memberkati Anda. Gereja Katolik atau Vatikan tidak pernah memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Nanti saya akan menjelaskan. Tetapi memang banyak orang, mungkin karena tidak membaca dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan itu secara utuh, maka menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Vatikan. Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, tidak melakukan itu. Kita harus menyebarkan yang benar. Maka di dalam Injil, Yesus mengatakan, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selain itu berasal dari si jahat. Mestinya itu yang kita lakukan. Ya. Itu jangan kita membiasakan diri menyebarkan hoax. Ini kan jelas hoax. Anda mengatakan bahwa Vatikan sudah memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Nah, saya sudah punya ringkasan gitu ya berkaitan dengan pernyataan Vatikan itu. Sebenarnya Anda itu bisa melihat atau bisa menonton YouTube saya. Ya, YouTube saya itu tulis saja nama saya, Romo Posinus Gulo OSC. Tonton, ada di sana. Tapi saya mau menunjukkan bahwa Vatikan ya, tidak pernah memperbolehkan ya, perkawinan sesama jenis. Marilah kita lihat. Nah, kalau lihat ini ada PowerPoint saya. Ini apa kata Paus Fransiskus tentang perkawinan sesama jenis? Nah, di sini dalam tanggapan Bapak Paus Fransiskus terkait pertanyaan atau bahasa Latinnya itu bium 5 kardinal seputar topik persatuan sesama jenis, Bapak Paus jelas menyatakan ya pada tanggal 23 Oktober 2023 yang lalu bahwa perkawinan hanya antara pria dan perempuan. Nah, marilah kita melihat kutipannya ya. Saya menunjukkan salah satu kutipan saja ya. Ini apa namanya tuh? Saya angkat sedikitnya ini ya. Coba lihat. Nah, ini di jawaban 2A. Gereja memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang perkawinan. Suatu kesatuan yang eksklusif, stabil, dan tidak dapat diputuskan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara alami terbuka untuk prokreasi. Jadi, Gereja Katolik mengatakan perkawinan itu harus terbuka pada kelahiran anak, prokreasi. Jelas-jelas hubungan sesama jenis itu tidak terbuka pada kelahiran anak. Nah, maka Gereja Katolik tidak pernah mengakui itu sebagai sebuah perkawinan. Hanya persatuan ini yang disebut perkawinan. Bentuk-bentuk persatuan yang lain seperti LGBT mewujudkannya hanya secara parsial dan analogis sehingga tidak dapat disebut perkawinan. Ini sudah sangat jelas, tapi ini kan digoreng-goreng oleh orang-orang yang mungkin ya tidak apa namanya itu mengecek apa yang dikatakan itu ya. Lalu tapi ini ya, ini yang sering disalah tafsirkan oleh banyak orang. Paus mengatakan akan tetapi dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita tidak boleh kehilangan belas kasih pastoral yang harus meresapi semua keputusan dan sikap kita. Itu kan kita tidak mendukung perkawinan LGBT, tapi mereka sebagai manusia itu harus tetap dihargai. Maka memang ini disalah tafsirkan, ya. Ada kata yang dipakai di dalam dokumen itu dikatakan bahwa kalau mereka datang, maka lalu mereka meminta berkat. Berkat itu sebenarnya bahasa Latin ya, benedictio, atau bahasa Italia benedire, ya blessing kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah bukan pemberkatan perkawinan, tetapi bahwa kita ya mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang. Jadi seperti anak kecil kalau udah datang ke papa mamanya lalu mengatakan, "Ma, Pa, mohon diberkati di dahi saya dong, ya buat tanda salib dong." Nah, itu seperti itu. Kita tidak mungkin menolak orang yang datang kepada kita lalu mohon didoain, mohon diberkati.
bukan diteguhkan perkawinannya, tapi diberkati, dikatakan sesuatu yang baik tentang kita. Maka saya sendiri itu tidak menyimpulkan bahwa gereja Protestan ya mendukung LGBT, ya walaupun ada beberapa juga gitu ya. Ketika misalnya ini kan ada orangnya namanya Marian Edgar Bude ya. Dia seorang perempuan tetapi disebut bishop atau uskup dari gereja Episcopal Church. Gereja Episcopal Church itu cabang dari gereja Anglikan, gereja Protestan. Nah, dia mengkritik Trump dan dia mengatakan dia mendukung LGBT gitu ya, supaya dihargai kemanusiaan mereka. Saya sendiri dengan dia mendukung LGBT itu lalu saya tidak mengatakan dia memperbolehkan perkawinan sesama jenis ya, atau saya berpikir negatif mengenai dia, tidak. Karena tadi patokan saya adalah kita harus mengatakan ya jika ya, lalu tidak jika tidak gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan itu. Dan dia ini seperti tadi pernyataan Paus ini juga ya. Kita harus menghargai kemanusiaan. Dan bishop ini yang notabene pendeta Protestan dari gereja Episkopal juga dia sama, harus memperhatikan transmigran ya, imigran, harus memperhatikan kemanusiaan mereka ya. Jadi itu yang perlu. Nah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh gereja ya. Lalu muncul lagi dokumen yang baru namanya Fiducia Supplicans ini ya. Lalu ditegaskan di situ ya, perkawinan merupakan persatuan yang eksklusif, stabil, dan tidak dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita. Lihat, hanya antara yang beda jenis, yang secara alamiah terbuka untuk kelahiran. Ya, apa yang bertentangan dengan pemahaman perkawinan ini tidak dapat diterima. Ya, ini sudah sangat jelas, saudara-saudariku yang terkasih. Ya. Jadi kalau ada yang menggiring opini bahwa Vatikan sudah memperbolehkan, nah lihat dokumennya. Ya. Lalu karena banyak sekali klarifikasi berita-berita hoax, maka wartawati Norah O'Donnell ini ya suatu saat mewawancarai Bapak Paus Fransiskus pada Mei 2024 yang lalu. Lalu pertanyaannya, Paus apakah setuju perkawinan sesama jenis? Lalu Paus mengatakan tidak. Dalam wawancara langsung dengan seorang wartawati Norah itu, ya, Paus Fransiskus mengatakan, apa yang saya izinkan adalah tidak memberkati persatuan sesama jenis. Itu tidak bisa dilakukan dalam arti pemberkatan perkawinan sesama jenis atau LGBT, karena itu bukan sakramen. Saya tidak bisa mengizinkan itu. Tuhan yang membuat seperti itu. Jadi Bapak Paus sendiri sudah menekankan itu. Maka sangat aneh ya, ketika ada orang yang selalu menggiring opini, gitu ya. Lalu ada satu lagi sebenarnya, ketika juga muncul ya, kalau lihat ini kan ada pastor ini kan pendeta sebenarnya, pastor namanya Russian Kimber ya, dia adalah pendeta kaum LGBT. Karena ada beberapa aliran Protestan yang menyebut diri mereka pastor, tapi sebenarnya adalah pendeta. Kendati ini sangat viral, ini ya, ini orangnya ya, kalau lihat ya, ini kendati ini sangat viral, tapi saya tidak langsung menyimpulkan hal yang negatif ya. Mengapa? Karena saudara-saudara yang terkasih, tidak baik kalau kita selalu ya menyebarkan hal-hal yang kurang baik. Lalu yang kemudian, mengapa sih kita harus merendahkan orang lain? Ya, mengapa gitu ya? Maka saya berharap bahwa kita sebagai orang Kristiani tidak gampang untuk menyebarkan itu gitu ya. Ya. Sekali lagi gereja Katolik tidak pernah mengakui perkawinan sesama jenis. Kalau ada berbagai berita, nah itu orang-orang yang menyebarkan hoax. Apakah Anda ikut di dalamnya juga? Tuhan memberkati.